وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pasal menyusui. Pasal wa idza ardoat imro'atu, apabila seorang wanita menyusui, bila baniha waladan, dengan air susunya seorang anak, artinya dia menyusui dengan susunya sendiri, seorang anak, sororodiu waladaha, maka anak yang disusukan itu menjadi anaknya, artinya anak susu bisa dengan dua syarat. Ahaduma, yang pertama itu ayyakuna lahu dunal haulain, di bawah 2 tahun. Kalau kemudian ya ada anak umur 3 tahun kita kasih air susu kita, ya itu tidak menyebabkan dia menjadi anak sepersusuan. Wasani, dan syarat yang kedua, anturdi'ahu khamsa rodo'atin mutafarriqat, yaitu dia bisa menyusu 5 kali susuan secara terpisah itu. Wa yasiru zaujuha aban lahu, dan suaminya menjadi ayah susu bagi anak itu. Maksudnya gini, ketika ini anak 2 tahun kurang, maka dia nyusunya 5 kali, dan 5 kali ini sampai kenyang. Dan kalau anak balik 2 tahun bawah ini, kalau kenyangnya itu berarti sampai tidur. Itu yang saya pahami. Jadi diminumkan asinya, tidur, taruh. Kemudian mungkin 2 jam lagi bangun, nangis, disusui lagi, kenyang, taruh. Sampai 5 kali, maka ini menjadi anak persusuan dari si ibu yang nyusuin ini. Nah, kok si anak yang disusui ini perempuan, maka ya toh, si bapaknya atau suami dari ibu yang nyusuin ini menjadi mahram. Nah, sehingga nggak boleh dinikahi oleh bapak sepersusuan selamanya. Oh, kemudian yang nyusuin ini laki-laki misalnya gitu, bayi laki-laki, ya, maka dia nanti gede itu jadi anak sepersusuan buat ibu yang nyusuin. Maka ibu ini kalau ketemu dia nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Oh, dia nggak pakai baju gimana, ya nggak boleh. Artinya walaupun itu mahram karena sepersusuan, tetap ada kondisi di mana auratnya tetap yang terbuka, bukan berarti terus semuanya. Gitu. Jadi kalau yang dibuka cuma jilbabnya tok nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian terus telanjang ya tetap nggak boleh gitu kan. Makanya kemarin saya baca berita itu, saya tunjukin istri saya, itu ada berita itu seorang perempuan itu kan diperkosa oleh bapaknya, pamannya, paman ini berarti ya adik atau kakak dari bapaknya dan kakeknya. Luar biasa. Ya, saya nggak tahu ya sebabnya apa ini orang-orang gila ini. Mungkin yang laki-laki ini pada mabuk atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas memang yang harus kita pahami adalah gini loh. Walaupun itu bapak kita, walaupun itu paman kita, walaupun itu kakek kita, walaupun itu mahram kita, maka kita sebagai wanita itu tetap harus menjaga diri, jangan sampai kemudian main buka-bukaan. Karena walaupun itu bapak kita, walaupun itu paman kita, walaupun itu kakek kita, mereka itu juga manusia. Manusia yang punya potensi akalnya nggak dipakai. Manusia yang punya potensi nafsunya itu bukannya diredam, tapi kemudian malah apa namanya, dilampiaskan. Sehingga seorang anak perempuan jangan kemudian karena udah gede nih, anak perempuan gede, dan tiba-tiba kemudian menganggap bapaknya ini baik-baik aja, terus dia tiba-tiba lewat di depannya cuma pakai handuk atau mungkin malah nggak pakai apa-apa. Nah, ini bapaknya ini juga laki-laki gitu, laki-laki yang ada potensi dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu maka termasuk tidur seorang anak perempuan juga jangan sampai kemudian bareng dengan bapaknya gitu. Nah, seorang istri juga harus harus paham ini gitu. Nanti kalau suamimu protes, masa aku nggak boleh tidur sama dia, kan dia anakku gitu. Ya kasih tahu gitu loh, kasih tahu kalau kalau ini tuh ada setan yang ngomporin, yang ngepetin, yang manas-manasin, yang terjadi perzinahan sesama mahram gitu ya. Oleh karena itu maka yang harus kita wanti-wanti itu seperti itu, karena jangan sampai gitu kita menyesal di kemudian hari. Allah taala. Terakhir, bait atau paragraf terakhir, wa yahrumu alal murdoi at-tazwija ilaiha. Maka diharamkan bagi anak yang disusui tadi ya menikahi ibunya yang nyusui, tadi sudah tak singgung ya. Jadi kalau yang disusui ternyata laki-laki, dia gede, dia senang sama ibu susuannya, pengen dinikahi nggak boleh. Wa ila kulli man nasabaha, dan kepada semua yang bernasab kepada ibunya. Berarti apa? Kakak dari ibu susuannya nggak boleh, adik dari ibu susuannya nggak boleh, bapak dari ibu susuannya nggak boleh, ibu dari ibu susuannya nggak boleh. Wa yahrumu 'alaiha at-tazwiju ilal murdoi wa waladihi. Dan diharamkan pula bagi seorang wanita menikahi anak susuannya dan anaknya. Ya, jadi nggak boleh juga kepada anaknya, pada suaminya. Duna mangkana fi darajatih au a'la tobakotan minhu.
namun tidak yang sederajat dengannya atau yang lebih tinggi derajatnya. Ini maksudnya apa nih? Kita lihat di 69. Seperti saudaranya atau putra pamannya, sepupu. Nah, artinya gini, ketika ada seorang laki-laki yang kemudian dia anak sepersusuan dari seorang perempuan, ya. Nah, kemudian perempuan ini punya sepupu. Nah, kepada ibu susunya ini nggak boleh, tapi kepada sepupunya boleh. Kalau emang mau menikahi, ya bisa dinikahi sepupunya, bukan kepada ibu sepersusuannya. Ya. Wallahu ta'ala alam.